Akatsuki. Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita anime berjudul Kage no Jutsuryu-kusa ni Naritakute. Jika pada umumnya pahlawan kuat atau penjahat yang kejam adalah karakter yang kerap diinginkan banyak orang, namun berbeda halnya dengan Minoru Kageno. Ia ingin menjadi dalang dari balik bayangan serta mengendalikan seluruh cerita. Dalam kehidupannya yang sebelumnya, di zaman Jepang modern, ia tidak dapat mencapai tujuannya. Tapi sekarang, setelah dirinya bereinkarnasi di dunia sihir, ia berniat merealisasikan keinginannya yang tidak dapat terwujud di kehidupannya yang sebelumnya sebagai sosok yang kuat dari balik bayangan. Dan daripada semakin membuat penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Di awal cerita diperlihatkan Akane Nishino yang terbangun dari tidurnya dan bersiap berangkat ke sekolah. Akane adalah seorang aktris sekaligus anak tunggal dari keluarga konglomerat. Pada saat SMP, ia sempat istirahat dari dunia aktingnya karena sebuah skandal yang menimpanya. Kini Akane sudah menginjak masa SMA. Ia sudah bangkit dari masalah yang menimpanya meski harus memakai senyum palsu untuk menutupi luka lamanya. Saat ini kehidupan SMA-nya terlihat bahagia. Ia anak konglomerat dan di sekolahan ia dikagumi semua pelajar mengingat statusnya yang seorang aktris. Akan tetapi ada seseorang yang sangat Akane benci di sekolahan itu. Ia adalah Kageno, orang yang sama sekali tidak memperdulikannya, bahkan tak pernah mengingat nama Akane Nishino meski mereka berada di kelas yang sama dan duduk bersebelahan. Suatu ketika Akane pulang larut malam dari sekolahan karena mendapat kelas tambahan. Sedangkan di sisi lain terlihat supir pribadi Akane yang diserang oleh sekelompok penjahat. Karena bosan menunggu supirnya yang tak kunjung datang, Akane pun terpaksa berjalan sendirian di malam itu. Dari kejauhan Kageno terlihat memantau Akane. Singkat cerita, Akane terus berjalan di sebuah gang yang sepi. Di gang tersebut Akane dicegat oleh sekelompok penjahat yang menyerang supirnya. Ternyata mereka sudah merencanakan untuk menculik Akane. Dan pada kejadian itu Kageno berada di sana. Ia hanya diam dari kejauhan saat melihat teman sekelasnya diculik. Scene berpindah pada sebuah gedung terbengkalai di mana tempat persembunyian para penculik. Mereka menculik Akane karena mengetahui Akane berasal dari keluarga kaya dan berniat meminta tebusan dengan jumlah yang besar. Saat itu di luar gudang terdapat Kageno yang ternyata diam-diam mengikuti mereka. Terlihat Kageno sedang menyiapkan sesuatu. Kembali ke dalam gudang karena Akane sangat cantik, salah satu penculik berniat untuk bermain dengan Akane. Untung saja sebelum mimpi buruk itu terjadi, Kageno datang dari atap gedung dengan kostum low budgetnya. Pada awalnya Kageno dapat dengan mudah mengalahkan satu penculik tersebut. Namun kemudian ia kesulitan melawan penculik kedua karena ternyata ia mantan anggota militer. Mengetahui hal itu, Kageno malah merasa senang karena selama ini ia hanya melawan geng motor jalanan. Ia sangat ingin mencoba skillnya untuk melawan prajurit militer. Dan pada akhirnya meskipun ia mendapat luka, dengan susah payah Kageno dapat mengalahkan semua penculik lalu melepaskan Akane yang ketakutan.
俺はバールに可能性を見出した。待て。Tak lama kemudian polisi datang dan terlihat Kageno yang masih mengawasi dari balik bayangan. Setelah kejadian itu, sikap Kageno terhadap Akane berubah. Kini Kageno tak lagi salah menyebut nama Akane. Saat itu, meski Akane tak mengetahui bahwa Kageno adalah orang yang menyelamatkannya, namun dari tatapan Kageno, Akane dapat mengerti jika Kageno adalah orang yang sama sepertinya. Ia hidup dengan menggunakan topeng. Hari demi hari terus berlanjut, hingga beredar berita mengenai Minoru Kageno yang mati setelah tertabrak sebuah truk. Sejak kecil, Kageno sangat terobsesi dengan pahlawan di balik bayangan. Namun berbeda dengan anak kecil lainnya yang memiliki cita-cita yang berubah-ubah, Kageno terus belajar serta melatih kemampuan fisik demi mewujudkan obsesinya. Akan tetapi ia menyadari satu hal saat ia SMP. Tubuh dan kemampuannya hanya terbatas untuk melawan berandalan dan geng motor biasa. Ia tidak mampu untuk melawan pasukan bersenjata atau bahkan menahan bom nuklir yang menjatuhinya. Ia sangat ingin mendapatkan tubuh yang kebal dengan itu semua. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat ia raih di dunia ini. Dan scene pun berpindah. Terlihat Minoru terlahir kembali di dunia yang dikelilingi mana. Tak hanya itu, ia juga terlahir sebagai keluarga bangsawan Baron Kageno. Keluarga bangsawan yang terkenal menghasilkan banyak prajurit Dark Knight. Kini di dunia barunya Minoru diberi nama Chit Kageno. Dan untuk merealisasikan ambisi dari kehidupannya yang sebelumnya, Chit berusaha menjadi anak yang biasa saja. Tidak memperlihatkan kemampuan yang mencolok pada keramaian, bahkan membiarkan kakak perempuannya, Claire Kageno, menjadi harapan sekaligus pusat perhatian seluruh anggota keluarga. Akan tetapi lain hal jika malam hari tiba. Chit akan mengeksplor kemampuannya dan berkeliling untuk menghabisi para bandit lalu mengambil harta jarahan mereka. Pada suatu malam, ketika Chit hendak mengambil harta jarahan, ia menemukan gumpalan daging aneh di dalam sebuah kurungan. Karena mengetahui gumpalan daging itu hidup, Chit pun membawanya untuk digunakan sebagai bahan eksperimen. Dan setelah 1 bulan bereksperimen dengan gumpalan daging tersebut, tanpa diduga gumpalan daging itu berubah menjadi ciwi-ciwi yang kawaii. Mengetahui bahan penelitiannya akan segera bangun, Chit pun bergegas membuat pose yang menurutnya keren. Setelah gadis tersebut mengetahui Chitlah yang membuat tubuhnya kembali, Chit pun membuat cerita karangan yang diambil dari buku dongeng berjudul 3 Pahlawan yang Mengalahkan Iblis Diablos. Dia beserta keturunan pahlawan lainnya telah dikutuk oleh sekte Diablos. Nama tersebut diambil dari merek minuman beralkohol yang berada di dekatnya. Setelah cerita panjang lebar, Chit pun memperkenalkan diri sebagai Shadow. Ia merekrut gadis tersebut ke dalam kelompoknya yang bernama Shadow Garden, lalu memberinya panggilan Alpha sebagai namanya. Karena saat itu Alpha sangat mengagumi Shadow serta sangat mempercayai bualannya, ia berniat membesarkan kelompok mereka dengan merekrut keturunan-keturunan pahlawan lainnya. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu setelah Shadow Garden dibentuk. Terlihat Chit yang berusia 13 tahun sedang berpura-pura lemah saat berlatih dengan kakaknya. Saat para bangsawan berusia 15 tahun, mereka akan mulai memasuki Akademi Dark Knight di ibu kota. Akan tetapi pada saat hari keberangkatan Claire tiba, ia menghilang dari kamarnya.
Saat itu, Beta, salah satu anggota Shadow Garden yang menyamar sebagai pelayan di keluarga Baron, menginformasikan jika Claire, kakak perempuan Cid, diculik oleh sekte Diablos. Meskipun Cid yakin jika penculik kakaknya hanya bandit biasa, Cid hanya diam dan membiarkan Beta beserta anggota Shadow Garden lainnya terus mempercayai cerita karangannya. Saat ini, setelah 3 tahun berlalu, karena Alpha terus mencari keturunan pahlawan lainnya, anggota Shadow Garden bertambah. Yang diantaranya adalah Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, dan juga Eta. Saat itu, setelah mengetahui lokasi sang penculik, Cid langsung mengutus 7 bayangannya untuk bergerak malam hari. Scene berpindah pada Claire yang menjadi tawanan. Saat itu, Claire dengan Oliver, pemimpin kelompok itu, sedang berbicara tentang Cid yang diduga memiliki kemampuan tersembunyi. Saat itu, Claire tak menjawab apapun pertanyaan Oliver. Dan ketika Claire mendengar jika Oliver akan mencari tahu sendiri mengenai Cid, Claire langsung mengamuk dan menghancurkan rantai yang mengikatnya. Akan tetapi, Oliver dapat melumpuhkan Claire dengan sekali pukul. Dan tak lama kemudian, Oliver mendapat kabar jika mereka sedang diserang. Oliver yang kaget pun langsung bergegas mendatangi siapa yang berani menyerang mereka. Saat itu, Oliver langsung kaget saat melihat seluruh bawahannya tewas. Tak hanya itu, Oliver lebih kaget lagi ketika Beta mengetahui tentang sekte Diablos dan yang lainnya. Karena panik, Oliver langsung menyerang Alpha dan disaksikan anggota Shadow Garden lainnya. Saat itu, Oliver melarikan diri setelah tak mampu mengimbangi Alpha. Dan sialnya, saat melarikan diri, Oliver malah bertemu dengan Shadow Master, yaitu Cid yang sedang tersesat. Mereka langsung bertarung dan Cid pun dapat dengan mudah mengalahkan Oliver. Meskipun Oliver telah dikalahkan Cid, ia tidak marah atau dendam terhadap sosok Shadow yang ia hadapi. Sebaliknya, ia malah menaruh harapan terhadap sosok Shadow tersebut. Dan setelah mengalahkan seluruh penculik tersebut, Cid pun pergi dengan membawa liontin yang ditinggalkan Oliver. Liontin itu berisikan foto Oliver dengan seorang anak perempuan. Dan begitulah kisah penyelamatan Shadow Garden. Claire pulang ke rumah sendirian setelah pagi tiba, kemudian memulai keberangkatannya menuju ibu kota. Sedangkan Cid terlihat santai seperti tidak ada yang terjadi. Akan tetapi di sore hari yang damai, Cid mendapat kejutan. Saat itu, Alpha beserta bayangan lainnya berpamitan kepada Cid Kageno, Shadow Master mereka. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part selanjutnya, yang mana akan menceritakan kehidupan Cid Kageno umur 15 tahun yang memasuki Akademi Dark Knight tanpa didampingi 7 bayangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.